Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan dimudahkan urusannya. Di video kali ini saya akan merangkum film Underworld Blood Wars, di mana film ini Selin diburu oleh bangsanya sendiri dan juga bangsa Lycan yang ingin mendapatkan darah putrinya. Namun Selin telah mengasingkan putrinya di tempat yang jauh. Tidak ada seorang pun yang tahu termasuk dirinya sendiri. Di awal film terlihat Selin yang sedang bertarung dengan kawanan Lycan. Saat dia bertarung, David datang membantunya menghadapi para Lycan. David memberitahu jika bangsa Lycan sekarang sudah mulai bergerak dan bertambah kuat di bawah pimpinan baru mereka yang bernama Marius. Scene memperlihatkan Thomas yang merupakan ayahnya David mendatangi Coven Timur, yang mana Coven Timur ini adalah benteng terkuat bangsa vampir. Dia bertemu dengan dewan vampir yang bernama Semira. Mereka membahas mengenai bangsa Lycan yang semakin kuat di bawah pimpinan Marius. Semira lalu menyarankan untuk mengundang Selin ke Coven, guna melatih pasukan vampir berperang menghadapi bangsa Lycan. Mereka pun berencana membujuk Cassius yang merupakan pemimpin Coven Timur agar menyetujui rencana mereka. Mereka pun menemui Cassius dan menyampaikan rencananya. Cassius tentu saja menolak usulan itu. Akan tetapi dikarenakan tidak ada pilihan lain dan serangan bangsa Lycan bisa terjadi kapan saja, dia pun akhirnya menyetujuinya. Scene berpindah di mana David dan Selin yang berada di sebuah gudang senjata didatangi oleh utusan Coven Timur yang dipimpin oleh Alexia. Dia menyerahkan surat dari Thomas yang isinya penawaran ampunan dan tempat di Coven Timur untuk Selin. Dengan syarat, Selin harus melatih pasukan vampir guna menghadapi bangsa Lycan. Selin pun setuju dan mereka pun berangkat ke Coven Timur. Di tempat lain, Semira dan bawahannya bernama Vargan seperti sedang merencanakan sesuatu. Selin pun mulai melatih para vampir. Mereka diajari cara menembak dan mengenal karakter Lycan. Namun di sini sepertinya Vargan tidak menyukai kedatangan Selin. Dia kemudian menantang Selin untuk duel latihan tarung. Selin yang memang lebih kuat pun dengan mudah bisa membuat Vargan terdesak. Namun Vargan menggunakan pisaunya yang beracun, yang seketika Selin pun menjadi lemah kehabisan tenaga. Lalu tanpa diduga Vargan membunuh para vampir yang ada di ruang latihan itu. Ternyata ini adalah rencananya Semira. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang dimiliki Selin. Dia lalu membawanya dan merekayasa kejadian seolah-olah Selin yang telah membunuh para vampir di sana. David dan Thomas yang hendak memasuki ruang latihan dicegah oleh penjaga atas perintah Semira. Merasa ada yang aneh, Thomas dan David memasuki jalan rahasia menuju kamar Semira. Dan ternyata di sana sudah ada Selin yang tak sadarkan diri karena mulai kehabisan darah. David pun mencoba membebaskan Selin. Thomas meminta David membawa Selin ke Coven Utara untuk mendapatkan perlindungan. Tiba-tiba Semira dan Vargan datang memergoki mereka. Thomas pun bertarung dengan mereka untuk memberi waktu kepada David melarikan diri. Namun dia kalah dan akhirnya terbunuh. David pun segera kabur dari sana bersamaan dengan terbitnya matahari. Ternyata setelah dulu dihidupkan kembali oleh Selin, David kebal terhadap sinar matahari. Hal itu membuatnya kaget, begitu juga dengan Semira yang seolah tidak mempercayainya. David kemudian memberikan darahnya untuk diminum Selin. Selin pun berangsur pulih dan mengetahui jika Thomas ayahnya David tewas karena melindungi mereka. Semira meminta Alexia untuk mencari keberadaan Selin dan David. Melalui kamera CCTV, Alexia mengetahui jika David dan Selin pergi ke daerah Coven Utara. Dia pun melaporkan hal tersebut kepada Semira. Lalu Semira menyuruhnya pergi ke Coven Utara menangkap David dan Selin. Ternyata Alexia berkhianat. Dia menjalin hubungan dengan Marius, pemimpin bangsa Lycan.
Dia memberitahu Marius jika Selene berada di Coven Utara. Di tempat lain, Selene dan David tiba di Coven Utara. Dia disambut Lena, penjaga pintu gerbang di sana. Mereka dibawa menemui pemimpin Coven Utara yang telah mengetahui tujuan kedatangan mereka. Di sini terungkap fakta jika David adalah putra Amelia yang merupakan salah satu tetua agung vampir. Pemimpin itu menjelaskan jika Amelia terpaksa mengasingkan dan merahasiakan jati dirinya untuk keamanan David. Di sana ada pedang perak peninggalan orang tuanya untuk diwariskan kepada David. David yang belum bisa menerima kenyataan itu pun pergi meninggalkan mereka. Lalu pemimpin Coven Utara menyerahkan cincin peninggalan Amelia kepada Selene agar diberikan kepada David. David yang lagi sendiri dihampiri Selene. Dia menyerahkan cincin tersebut, di mana di dalamnya terdapat darah Amelia. Lalu dia pergi meninggalkan David. Selene melihat seorang vampir sedang melakukan sebuah ritual, di mana dia membungkus seorang mayat vampir yang nanti akan terlahir kembali dengan kekuatan baru. Di tempat lain, David meminum darah Amelia yang ada pada cincin. Dia melihat kenangan ibunya dan alasan kenapa dia diasingkan. Tiba-tiba bangsa Lycan menyerang tempat itu. David pun segera kembali ke Coven memberitahu semuanya untuk bersiap-siap melindungi diri. David dan Selene pun bersama-sama vampir yang lain bertarung menghadapi Lycan. Banyak dari bangsa vampir yang tewas dikarenakan mereka memang kalah dari segi kekuatan. Selene pun bertemu pemimpin Lycan Marius, dan mereka pun bertarung. Marius sangat kuat. Selene dibuat kewalahan menghadapinya. Berkali-kali dia terpental karena serangan Marius. Hingga tiba waktu di mana Selene sudah kehabisan tenaga, dan dari belakang Alexia datang menusuk Selene dengan sebilah pedang. Marius kemudian menanyakan keberadaan putri Selene kepadanya, tetapi Selene tidak mengetahuinya. Alexia pun meminum darah Selene dan dia mengetahui jika Selene berkata jujur. Marius yang merasa peperangannya sia-sia terlihat sangat kesal. Dia mengaum memerintahkan pasukannya untuk mundur. Marius berencana akan segera menyerang Coven Timur dan meminta Alexia untuk membantunya. Selene yang sekarat memilih menenggelamkan dirinya ke dalam es dan dia pun tewas di sana. Setelah para Lycan mundur, jasad Selene dibawa ke Coven untuk dilakukan ritual yang nantinya akan dibangkitkan kembali. Di tempat lain, Semira meminum darah Selene. Seketika dia merasakan kekuatannya bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Lalu Alexia datang mengabarkan jika Marius dan pasukannya telah menyerang Coven Utara dan Selene telah tewas dibunuh Marius. Ternyata Semira telah mengetahui pengkhianatan Alexia dan hubungannya dengan Marius. Alexia pun dibunuh dan tewas di tempat. Lalu Semira mendatangi para dewan. Dia meminta mereka untuk berperang melawan Lycan. Cassius sebagai pemimpin Coven menolak syaratnya. Lalu Semira menjalani rencananya. Dia memberontak dan mengambil alih kepemimpinan Coven. Namun tiba-tiba David datang. Dia mengatakan jika dia adalah putra Amelia, yang artinya David adalah pewaris sah dari Coven Timur. Untuk membuktikannya, David lalu memberikan darah Amelia kepada para dewan. Lalu mereka pun mengetahui apa yang dikatakan David adalah benar, dan dia pun diakui sebagai pemimpin Coven Timur. Semira memerintahkan Vargan membunuh David, namun Vargan menolaknya. Dia telah bersumpah untuk melayani dan melindungi pemimpin Coven. Tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi. Marius dan pasukannya datang menyerang. David memerintahkan menahan Semira hingga nanti dia akan diadili. Kemudian dia dan vampir yang lain pun bersiap-siap menghadapi serangan musuh. Pasukan Marius meledakkan gerbang Coven dan pertempuran pun terjadi. Marius menghancurkan seluruh kaca di ruangan itu dan sinar matahari pun masuk, sehingga banyak prajurit vampir yang tewas terbakar, terkecuali David yang sekarang sudah mendapatkan anugerah dari darahnya Selene.
Di saat kekacauan dan pasukan vampir terdesak, tiba-tiba Selin muncul dan membantu mereka. Semua orang di sana terlihat terkejut melihat Selin yang hidup kembali, terutama David yang terlihat sangat bahagia. Selin datang membawa serta prajurit vampir dari Coven Utara. Mereka pun bertarung bersama melawan bangsa Lycan. Selin lalu kembali berhadapan dengan Marius. David yang ingin membantu pun diserang oleh Semira yang berhasil bebas dari kurungannya, dan pertempuran 2 lawan 2 pun terjadi. David yang melawan Semira mulai kewalahan. Dia lalu membuka tirai jendela dan sinar matahari pun masuk. Tapi ternyata sekarang Semira juga kebal terhadap matahari, dikarenakan dia telah meminum darah Selin. Semira yang terlihat sangat bangga pun lengah. David menusuknya dengan pedang dari belakang, dan seketika dia pun tewas. Di tempat lain, Selin yang menghadapi Marius berhasil melukainya. Tanpa sengaja percikan darah Marius masuk ke mulutnya, dan tiba-tiba dia mengetahui jika Michael telah tewas di tangan Marius. Marius mengambil darah Michael hingga kering untuk dijadikan serum. Selin yang marah seketika kekuatannya meningkat. Dia mencabut tulang punggung Marius, dan Marius pun tewas di tempat. Kemudian David dan Selin membawa kepala Marius dan memerintahkan pasukan Lycan untuk mundur. Melihat pemimpin mereka telah tewas, para Lycan pun mundur meninggalkan Coven tersebut. Di akhir film diperlihatkan Selin yang dilantik menjadi salah satu dari 3 tetua agung bangsa vampir. Dia sekarang menjadi vampir yang dihormati. Selin yang kembali ke Coven Utara sedang duduk di tengah salju, lalu putrinya Evie datang. Film pun selesai. Demikian alur film ini saya rangkum. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton. Saya sangat menghargai jika ada saran dan komentar dari kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.